Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Rahayu Saputri, mahasiswi dari STQ PGRI Sumatera Barat, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan pengelolaan kelas. Yang pertama ada konsep dasar dari pengelolaan kelas, kedua ada prinsip, komponen, dan keterampilan pada saat pengelolaan kelas, serta pengimplementasiannya atau pengaplikasiannya pada proses pembelajaran ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu konsep dasar dari pengelolaan kelas. Maksud dari pengelolaan kelas tersebut adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikan bila terjadi gangguan pada saat proses PBM atau proses belajar mengajar. Dengan kata lain, ialah kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kekondisifan dalam proses belajar. Pengelolaan kelas juga merupakan suatu proses seleksi tindakan yang dilakukan guru dalam fungsinya sebagai penanggung jawab kelas, serta seleksi penggunaan alat-alat belajar yang tepat sesuai masalah yang ada, serta karakteristik kelas yang sedang dihadapi oleh seorang guru. Saya juga akan menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu kondisi kelas yang optimal. Maksudnya yaitu kondisi belajar yang nyaman, yang tenang, sehingga dapat membantu perhatian siswa pada materi pelajaran, sehingga di situ siswa dapat menyerap pembelajarannya lebih dalam serta dapat memahaminya lebih mudah. Yang kedua yaitu seorang guru harus memiliki sikap tanggap. Maksudnya yaitu karena pada proses pembelajaran masing-masing siswa memiliki karakteristik, maka siswa akan menunjukkan sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Maka dari itu seorang guru harus menyikapinya dengan baik dan memotivasi siswa agar belajar dengan giat dan baik pada saat proses pembelajaran sehingga tidak mengganggu kegiatan lainnya. Indikator ketiga yang dapat digunakan yaitu membentuk kelompok belajar serta memberikan petunjuk dan arahan-arahan dalam mengerjakan tugas kelompok, serta di situ guru tetap menjelaskan materi yang akan dibahas oleh siswa tersebut. Indikator yang terakhir yang dapat digunakan oleh seorang guru pada proses pengelolaan kelas yaitu memberikan petunjuk, teguran, serta penguatan kepada siswa. Apabila ada siswa yang tidak serius dalam belajar dan main-main, guru dapat memberikan teguran bahwa yang dilakukannya itu salah, serta apabila ada siswa yang sangat aktif dalam proses pembelajaran akan tetapi dia tidak mengerti, guru dapat menjelaskannya serta memberikan penguatan motivasi untuk siswa lebih dapat memahami dan giat belajar. Baiklah, yang selanjutnya yang saya jelaskan yaitu tujuan dari pengelolaan kelas. Terbagi menjadi dua, yaitu secara khusus dan secara umum. Tujuan umum dari pengelolaan kelas yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk mencapai hasil yang lebih baik. Seperti pada saat pembelajaran olahraga, kita membutuhkan seperti matras, lapangan bola, atau yang lainnya. Tujuan khususnya seperti mengembangkan kemampuan spesial siswa. Maksudnya di sini yaitu seperti ada siswa yang memiliki kemampuan khusus pada matematika, maka di situ sekolah dan pihak sekolah dan guru akan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mungkin diperlukannya pada saat proses pembelajaran tersebut. Baiklah, lanjut ke materi kedua yaitu prinsip, komponen, serta keterampilan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada prinsip pengelolaan kelas yaitu ada 6 prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, kehangatan serta keantusiasan dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedua, ada menggunakan kata-kata dan tindakan yang dapat menentang siswa untuk berpikir, seperti mengantusiaskan siswa dan memotivasi siswa agar semangat dalam belajar. Yang ketiga, menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan serta monotonan dalam belajar. Yang keempat, menggunakan penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. Lalu penanaman disiplin pada diri sendiri seperti mengajarkan siswa agar tidak datang terlambat, agar mampu membersihkan kelas secara gotong royong dan hal-hal baik lainnya. Selanjutnya, keluasan guru
keluasan guru dalam melaksanakan tugas, maksudnya yaitu pada proses PBM guru harus mampu mengatur semua kondisi kelas dengan baik dan melakukan kegiatan yang seharusnya dalam proses pembelajaran dengan lancar dan tenang. Baiklah, selanjutnya yang saya jelaskan yaitu komponen keterampilan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal agar pembelajaran tetap terjaga dan tetap kondusif sampai pembelajaran tersebut berakhir. Yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal, yaitu memodifikasi tingkah laku dan pengelolaan proses kelompok, serta menemukan dan memecahkan tingkah laku yang dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran. Keterampilan pengelolaan kelas yang baik menciptakan situasi yang memungkinkan untuk anak belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran, serta siswa belajar dalam suasana yang wajar tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar, serta termotivasi untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan tertib dan baik. Baiklah, materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu pengaplikasian pengelolaan kelas dalam pembelajaran ekonomi atau pembelajaran lainnya. Yang pertama yaitu memahami teori pembelajaran. Teori tentang pembelajaran harus dikuasai namun tidak disajikan secara mentah-mentah. Referensi digunakan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa di lapangan. Karakter siswa berbeda-beda di daerah pedesaan ataupun perkotaan. Sekolah unggulan dan non-unggulan itu artinya mengelola pembelajaran tidak disamaratakan caranya. Misalnya ketika mengelola pembelajaran di kelas non-unggulan akan berbeda dengan mengajar di kelas unggulan. Yang kedua yaitu menguasai materi pembelajaran. Guru harus menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan. Dengan demikian guru akan percaya diri di depan kelas tanpa banyak melihat buku sumber. Tersendatnya pembelajaran sering disebabkan karena guru kurang menguasai materi pembelajaran atau guru tidak siap mengajar karena situasi dan keadaan yang tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu gaya mengajar yang khas. Yang tak kalah penting adalah skill dan gaya belajar yang ditunjukkan guru ketika menghadapi siswa di dalam kelas. Gaya mengajar meliputi penampilan, gaya, cara berbahasa, serta sikap guru. Pembelajaran akan mudah dikelola melalui unsur-unsur stil mengajar yang disebutkan. Guru-guru perlu memiliki skill mengajar yang khas seperti dapat memotivasi siswa untuk lebih giat dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat yaitu metode mengajar yang pas. Metode mengajar disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran serta karakteristik peserta didik. Metode ceramah digunakan bila guru yakin akan kemampuan berceramah cukup memadai. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan, guru dapat menggunakan metode lain yang dianggap dapat memudahkan dalam proses pembelajaran seperti membentuk kelompok belajar sehingga di situ siswa akan saling berinteraksi dan saling memahami materi pembelajaran yang akan diberikan. Yang kelima, kontrol disiplin belajar. Disiplin belajar dilaksanakan bersifat konsisten dan kontinu. Ada aturan yang jelas dan spesifik sebelum memulai maupun mengakhiri pembelajaran. Misalnya pembelajaran belum akan dimulai sebelum semua siswa berada di dalam kelas, ataupun juga misalnya pembelajaran akan belum dimulai apabila belum berdoa atau hal lainnya yang dilakukan sebelum biasanya belajar. Kalau pembelajaran sudah dimulai, siswa yang terlambat tidak boleh masuk ke dalam kelas. Konsentrasi belajar akan buyar ketika siswa datang terlambat dan diizinkan masuk ke kelas. Setidaknya itu tuh dapat mendisiplinkan siswa agar tidak kembali terlambat seperti hal-hal yang dilakukan sebelumnya. Yang terakhir, untuk pengaplikasian atau untuk penerapan pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan kesiapan siswa. Tidak memulai belajar kalau siswa belum siap adalah langkah efektif untuk mengolah siswa. Siap mental menerima pembelajaran dan siap peralatan belajar untuk proses pembelajaran seperti alat tulis dan lain-lainnya. Sekian yang saya jelaskan untuk materi kali ini.
Baiklah, terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan kata dan kesalahan penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.